Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Komarudin Ahsan dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul rekrutmen. Pengertian rekrutmen. Rekrutmen adalah proses untuk mencari dan menarik pelamar yang berkemampuan untuk diseleksi menjadi karyawan sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Proses rekrutmen ini dimulai dengan mencari calon pelamar dan berakhir dengan diserahkannya surat lamaran kerja pelamar ke organisasi yang melakukan rekrutmen. Setelah rekrutmen, proses selanjutnya adalah proses penyelesaian pelamar kerja hingga terpilihnya pelamar kerja tersebut menjadi karyawan untuk mengisi posisi tersebut. Jadi setidaknya seperti itulah pengertian dari rekrutmen atau rekrutmen atau pencarian anggota atau karyawan baru untuk mengisi sebuah organisasi ataupun perkantoran yang diperlukan untuk menjalankan sebuah organisasi tersebut dengan lancar. Ini di sini ada beberapa pengertian rekrutmen menurut para ahli. Yang pertama, pengertian rekrutmen menurut Dr. Pautino Cardoso Gomez, MSI. Menurut beliau, rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi. Pengertian rekrutmen menurut Robert L. Mathis. Menurut beliau, rekrutmen adalah proses menghasilkan suatu kelompok pelamar yang memenuhi syarat untuk pekerjaan. Kemudian yang ketiga yaitu menurut Sukijo Nototmojo, rekrutmen adalah suatu proses pencarian dan pemikatan para calon tenaga kerja yang mempunyai kemampuan sesuai dengan rencana kebutuhan suatu organisasi. Kemudian yang keempat, menurut Dr. Insinyur TB Jafri Mangkuprawira. Menurut beliau, rekrutmen adalah suatu proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang lowong. Peluang yang efektif akan membawa peluang pekerjaan kepada perhatian dari orang-orang yang berkemampuan dan keterampilannya memenuhi spesifikasi pekerjaan. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan rekrutmen. Secara garis besar, tujuan rekrutmen adalah memenuhi kebutuhan perusahaan, dapat tambahkan atau organisasi dalam hal sumber daya manusia. Adapun lebih spesifiknya yaitu ada beberapa di sini. Saya mengambil beberapa contoh. Yang pertama yaitu menyediakan sumber tenaga kerja yang potensial. Tentu saja tujuan dari rekrutmen yang utama menurut saya itu adalah menyediakan sumber tenaga kerja yang potensial atau yang berpotensi. Berpotensi guna apa? Untuk memajukan sebuah perusahaan ataupun organisasi yang untuk menuju titik tujuan dari awal terbentuknya perusahaan atau organisasi tersebut. Jadi dibutuhkan tenaga kerja yang potensial. Kedua, agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan. Betul sekali. Yang kedua yaitu jadi tujuan rekrutmen ini untuk mencari seseorang yang berkompeten untuk bisa menetapkan atau konsisten yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut supaya organisasi tersebut tetap terjaga nilai dan namanya. Kemudian yang ketiga, untuk meregenerasi tenaga kerja yang sudah tidak aktif keluar pensiun dan meninggal. Kalau ini sudah positif, maksudnya sudah sering dilakukan karena untuk hal ini seperti contohnya sebuah tenaga kerja yang sudah tidak aktif yaitu keluar, contohnya di PHK karena sudah tidak sesuai dengan taraf kerja mereka ataupun keluar dengan sendirinya karena ada hal-hal tertentu, kemudian pensiun.
setiap seseorang yang mengikuti sebuah bekerja di sebuah perusahaan pasti memiliki titik umur untuk mereka untuk resign atau pensiun, karena sudah mereka anggap sudah terlalu tua atau gimana untuk tetap melanjutkan bisnis tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu meninggal. Kalau meninggal ini sudah tidak bisa diganggu gugat. Kalau sudah ada seorang anggota nih, anggota ataupun tenaga kerja yang meninggal, pastikan sistem dalam organisasi atau kantor atau perusahaan tersebut kurang stabil karena kurangnya tenaga kerja yang sudah biasa melakukan tersebut. Jadi dilakukanlah rekrutmen untuk memenuhi lowongan tersebut. Yang keempat, untuk mengkoordinasikan upaya perekrutan dengan program seleksi dan pelatihan. Nah, untuk mengkoordinasikan tersebut tujuannya ya ini untuk memperoleh sumber tenaga kerja secara efektif dengan pelatihan. Kemudian yang kelima, untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan kesempatan kerja. Jadi sebuah perusahaan itu memiliki tanggung jawab ataupun bukan beban, ya tanggung jawab tersebut untuk mengurangi tingkat pengangguran dari berbagai masyarakat. Jadi dibukalah sebuah rekrutmen untuk memperkerjakan para tenaga kerja yang berpotensi dan siap untuk bekerja. Selanjutnya next. Kemudian di sini ada sumber rekrutmen. Ada apa saja sih sumber-sumber dari rekrutmen ini? Yang pertama yaitu ada sumber internal. Karyawan terbaik untuk mengisi posisi lowongan bisa didapatkan dari internal perusahaan. Kekosongan posisi tersebut dapat diberikan kepada karyawan yang dinilai cocok sehingga dapat memotivasi karyawan yang bersangkutan maupun karyawan lainnya untuk bekerja lebih baik. Pengisian posisi secara internal ini dapat dilakukan dengan promosi, rotasi, ataupun bahkan demosi ataupun demonstrasi ya di sini. Promosi adalah kenaikan jabatan, rotasi atau transfer adalah perpindahan jabatan pada level yang sama, sedangkan demosi adalah penurunan jabatan. Maaf, tadi berarti demosi bukan demonstrasi. Kemudian yang kedua, jadi di sini yang internal ini menurut saya perekrutan sumber rekrutmen internal ini berarti dia tuh perekrutan dari dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan tersebut. Tadi tidak mengambil dari luar tenaga kerja dari luar perusahaan tersebut, melainkan mengambil dari dalam kantor tersebut. Tapi di sini dia sistemnya model penaikan jabatan ataupun penurunan jabatan karena tingkat tenaga kerjanya tingkat kemampuan tenaga kerja tersebut dianggap sudah melebihi dari yang ada. Semisal ada seorang direktur kemudian digantikan oleh sekretaris karena kemampuan sekretaris tersebut sekarang sudah melebihi dari direktur tersebut, maka dilakukan pergantian atau rotasi tenaga kerja, mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua itu eksternal. Rekrutmen eksternal adalah rekrutmen perusahaan yang berasal dari luar lingkungan perusahaan atau eksternal perusahaan. Rekrutmen eksternal adalah rekrutmen perusahaan yang berasal dari luar lingkungan perusahaan. Ke copy ini. Maaf. Jadi kalau sumber rekrutmen dari eksternal ini real dari luar perusahaan, bisa dari lingkungan sekitar ataupun masyarakat luas. Jadi tidak mengambil tenaga kerja dari dalam perusahaan atau organisasi tersebut, melainkan asli dari luar. Next. Tapi sebenarnya dari sumber rekrutmen ini internal dan eksternal ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan masing-masing sesuai dengan proporsinya masing-masing, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu metode rekrutmen. Di sini ada beberapa metode rekrutmen yang di sini ada beberapa jenis metode rekrutmen yang sering dilakukan oleh setiap organisasi atau perusahaan yang ada di Indonesia nih. Yang pertama yaitu iklan.
pasti media yang sering digunakan oleh perekrut yaitu adalah media iklan, baik dari jenis banner, pamflet, ataupun surat, dan bahkan website resmi dari perusahaan atau organisasi tersebut yang kemudian dipublikasikan kepada masyarakat luas untuk memberitahukan bahwasanya di sebuah organisasi atau perusahaan tersebut sedang melakukan rekrutmen untuk tenaga kerja baru mereka. Kemudian selanjutnya itu rekomendasi dari internal perusahaan. Rekomendasi ini biasanya dari para pegawai ataupun tenaga kerja yang sudah aktif bekerja dalam sebuah organisasi atau perusahaan tersebut, yang kemudian mereka mengetahui bahwa perusahaannya sedang akan melakukan sebuah rekrutmen untuk tenaga kerja baru. Nah, kemudian para pegawai tersebut merekomendasikan baik dari keluarganya, tetangganya, ataupun bahkan dari kerabat-kerabat terdekatnya untuk ikut dalam seleksi atau rekrutmen untuk ikut bergabung dalam perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu perusahaan penyedia tenaga kerja. Ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang memerlukan sebuah tenaga kerja dengan instan atau cepat. Jadi mereka menghubungi sebuah perusahaan penyedia tenaga kerja untuk meminta sebuah tenaga kerja yang berpotensial dan cocok untuk menempati sebuah tempat posisi untuk posisi yang dibutuhkan dari sebuah perusahaan tersebut untuk menggantikan ataupun memperbarui sebuah sistemnya yang dibutuhkan secara langsung. Jadi mereka menghubungi sebuah perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat yaitu lembaga pendidikan. Nah, ditinjau dari yang sebelumnya bahwasanya rekrutmen ini memerlukan sebuah tenaga kerja yang potensial. Jadi mereka para perekrut ini memilih lembaga pendidikan karena setidaknya sudah menjamin bahwasanya mereka itu adalah pekerja-pekerja yang terdidik. Kemudian selanjutnya itu lembaga pemerintahan. Lembaga pemerintahan mereka memandangnya mungkin mereka sudah sering melakukan kegiatan-kegiatan tersebut ataupun sudah cocok dalam posisi yang akan diberikan kepada mereka. Mereka mengajukan rekrutmen tersebut kepada lembaga pemerintahan. Next, proses rekrutmen. Jadi di sini ada beberapa proses dalam tahapan-tahapan dalam rekrutmen. Yang pertama itu searching proses. Proses ataupun proses pengadaan adalah suatu proses menarik pelamar yang memenuhi kebutuhan yang ada melalui sumber yang tersedia. Metode yang umum digunakan adalah sumber daya internal dan eksternal. Untuk menarik pelamar ada beberapa pilihan seperti surat langsung, bursa kerja, headhunter, atau beberapa jenis lainnya yang tertera di atas lagi, bisa iklan ataupun pamflet dan lain sebagainya. Jadi di sini adalah proses penarikan ataupun menarik sebuah memikat ataupun ya sejenisnya seorang tenaga kerja untuk ikut bergabung dalam organisasi ataupun perusahaan mereka. Jadi dibukalah searching proses. Yang kedua yaitu selection proses. Setelah tahap pengenalan ataupun penarikan tenaga kerja, kemudian dilanjutkan dengan proses seleksi. Adalah proses penyaringan pelamar untuk kandidat yang memenuhi kebutuhan perusahaan. Jadi di sini ada beberapa seleksi atau tes yang dilakukan dari perekrut untuk tenaga kerja yang hendak ikut gabung dalam sebuah perusahaan atau organisasi tersebut. Ini biasanya ada tes psikometri, wawancara psikologi, tes teknis, dan tes keterampilan manajer. Jadi setelah melakukan proses dan mendapatkan sudah memperoleh beberapa tenaga kerja yang hendak dikerjakan, setelah itu kita sebuah perekrut melakukan penyaringan ataupun proses seleksi untuk memperoleh informasi dari para pekerja tersebut, apakah pekerja tersebut layak dikerjakan dalam dan ikut bergabung dalam perusahaan tersebut ataupun tidak. Itu kan melalui proses seleksi dari berbagai tahap tersebut, 4 tahap tersebut. Nah, jadi di sini kan kita dapatkan sebuah tenaga kerja yang memang berpotensi
memang berpotensi dan memiliki hard dan soft skill yang mumpuni dari hasil tes tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu user proses. Memahami pengguna adalah proses menemukan orang yang tepat untuk posisi yang dibutuhkan atau tersedia yang diperoleh dari kandidat yang ada dan lulus proses seleksi. Setelah beberapa tenaga kerja tadi yang ikut dalam rekrutmen dan yang terpilih, kemudian setelah seleksi, dia selesai seleksi, di sini dapat setelah seleksi selesai, mereka para perekrut ini mulai menempatkan bahwasanya kedudukan atau posisi mana yang tepat untuk tenaga kerja itu A ataupun tenaga kerja B itu dari proses seleksi tadi. Kemudian tahap selanjutnya itu menentukan bahwasanya tenaga tersebut ini cocok di bidang apa sesuai dengan soft skill dan kemampuannya. Kemudian diletakkanlah pada posisi yang telah tepat. Kemudian selanjutnya ada kendala rekrutmen. Perekrut yang sukses harus peka terhadap kendala rekrutmen. Kendala ini muncul dari organisasi perekrut dan lingkungan eksternal. Bisa ditambahkan juga di sini eksternal dan internal juga bisa. Kendala yang lazim dijumpai dalam rekrutmen meliputi ada beberapa di sana kendalanya, yaitu yang harus para perekrut pahami untuk mengecilkan kemungkinan atau menghilangkan kemungkinan yang tidak diinginkan dalam tujuan rekrutmen tadi. Harus memahami beberapa tipe-tipenya yang ada di bawah sini. Itu ada beberapa tipe. Yang pertama itu karakteristik organisasi. Jadi para perekrut harus memahami terlebih dahulu memahami dan membuat paham tenaga kerja yang ingin mendaftar bahwasanya karakteristik organisasi yang mereka telah jalani itu seperti apa, penjelasannya bahwasanya seperti apa, seperti ini atau gimana gitu kan. Jadi setidaknya membuat para pelamar rekrutmen itu paham, para pelamar kerja itu paham bahwasanya karakteristik organisasi tersebut itu seperti ini gitu loh. Kemudian yang selanjutnya citra organisasi. Citra organisasi sebuah perusahaan ketika ingin melakukan rekrutmen, mereka harus memahami dulu seberapa sih tingkat citra ataupun nama baik sebuah perusahaan tersebut atau organisasi tersebut di masyarakat banyak. Ketika mereka sudah menemukan dan memahami, itu bisa menjadikan mereka menjadi titik unggul mereka untuk meyakinkan para tenaga kerja yang hendak mendaftar. Kemudian yang selanjutnya itu kebiasaan perekrut. Kebiasaan perekrut ini mempengaruhi juga. Apabila biasanya perekrut ini kepala perekrut ini biasanya bersikap kurang terhadap anggotanya ataupun gimana, atau ada perilaku yang kurang enak, itu sebisa mungkin membuat nyaman para tenaga kerja yang ingin bergabung. Jadi mereka tuh ini loh seperti ini kok nyaman enak, jadi mereka tuh tidak enggan untuk bergabung gitu loh, tidak mikir dua kali untuk bergabung karena mereka sudah merasa nyaman. Kemudian kondisi eksternal, bisa jadi bahwasanya lingkungan di sekitar kantor mereka ataupun kantornya misal berada di lingkungan pasar, jadi kan kondisinya kotor atau ya lain sebagainya. Jadi para tenaga kerja yang ingin masuk ataupun bergabung ini ya berpikir dua kali, kok di sini kondisinya kurang nyaman bagi mereka, jadi mungkin tidak jadi ikut bergabung dalam organisasi. Kemudian selanjutnya yaitu daya tarik pekerjaan. Nah, di sini juga menjadi kendala para perekrut nih. Jadi daya tarik pekerjaan yang mereka tawarkan yang kurang menarik ini dapat berkendala pada rekrutmen yang mereka lakukan. Jadi kurangnya daya tarik pekerja ini kepada pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan tersebut dapat mengurangi tingkat minat para tenaga kerja untuk ikut mendaftar. Jadi sebisa mungkin membuat pekerjaan tersebut menarik bagi mereka gitu.
ketika menyebarkan berita di sosial media bahwasanya perusahaan tersebut melakukan rekrutmen, kita harus membuat semenarik mungkin sehingga para tenaga kerja itu wah kayaknya menarik nih, jadi tenaga kerja tersebut ini banyak yang tertarik gitu terus mendaftar. Dan bisa jadi juga dari skill dan kemampuan tenaga kerja tersebut sudah memadai, jadinya kan lebih tertarik kepada tawaran tersebut. Selanjutnya, persyaratan pekerjaan. Nah, biasanya ini yang menjadi pertimbangan sebuah tenaga kerja enggan untuk mendaftarkan dirinya ke dalam suatu perusahaan atau organisasi karena persyaratan yang rumit atau sulit didapat. Jadi mereka berpikir dua kali. Kalau persyaratannya sangat sulit, mereka daripada membuat persyaratan yang sulit, mending cari kerja yang lain aja. Menjadikan pertimbangan tenaga kerja untuk ikut bergabung dalam perusahaan. Walaupun sebenarnya persyaratan tersebut menentukan tingkat keseriusan sebuah tenaga kerja untuk ikut ikut andil dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Tetapi kebanyakan mereka mempertimbangkan seperti itu, bahwasanya persyaratan yang sulit menjadi kendala bagi mereka untuk ikut bergabung. Selanjutnya, oke, sekian dan terima kasih. Apabila banyak kesalahan saya mohon maaf. Entah dari perilaku atau penutur kata, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.